Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Para jamaah sekalian, ummahat yang hadir di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kepada para pemirsa ZA Official dan TV-TV Sunnah dimanapun Anda berada yang menyimak acara kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali di pagi hari yang cerah ini untuk menuntut ilmu syar'i, yang pada kali ini kita akan mengangkat kitab Ahkamun Nisa, ya, karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang temanya pada kali ini yaitu hukum sholat jamaah dan Jumat bagi wanita, bersama Ustadz kita, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM hafizahullahu ta'ala. Baik, bagi pemirsa ZA Official dan TV-TV Sunnah yang lainnya yang merelay atau meliput kajian pada pagi hari ini, yang ingin bertanya atau meluaskan pembahasan kita pada pagi hari ini, silakan ke nomor 081180333389, 081180333389. Adapun kepada ummahat yang hadir di masjid, silakan melayangkan pertanyaan dengan kertas. Baik, kita langsung kepada Ustadz kita, dan kita siapkan catatan kita, para jamaah sekalian. Kita niatkan untuk meraih ridha Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semuanya di surga. Pada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, mungkin hari ini puasa Asyura, ya. Jadi Asyura ini kita dianjurkan puasa karena sebagai ungkapan rasa syukur. Syukur mengikuti syukurnya Nabi Musa karena umatnya diselamatkan oleh Allah dan ditenggelamkannya Fir'aun. Makanya cukup aneh orang Syiah itu lagi Asyura begini malah berduka, malah berkabung. Ini bukan hari berduka. Asyura itu bukan hari berkabung, tapi hari bersyukur. Dan akhirnya Rasulullah ingin menyelisihi Yahudi sehingga memohon kepada Allah dan dikabulkan puasa Tasu'a. Kemarin udah puasa Tasu'a enggak? Puasa semua? Loh, kok enggak ada yang jawab? Atau enggak ngerti? Ya, jadi Tasu'a sama Asyura itu sunnah, ya. Kalau belum sempat tahun ini puasa atau belum tahu, tahun depan mudah-mudahan kita dikasih umur, ya. Baik, membahas sholat Jumat dan jamaah wanita.
Ya. Aslinya wanita itu dikatakan oleh Rasulullah, wa buyutuhunna khairun, rumahnya itu lebih baik untuk sholat, untuk mengabdi, untuk suami, untuk seluruh kebaikan. Sehingga Allah juga meneguhkan waqarna fi buyutikunna, tetaplah tinggal di rumah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kita itu mengadukan pamer aurat, pamer gerakan tubuh, ya, pamer tampilan, ya, di dunia nyata atau maya, di dunia sosmed atau di alam nyata. Nanti kita akan sebutkan beberapa dampak negatif, keburukan yang ditimbulkan dari pasang foto di sosmed. Tapi kalau seandainya wanita datang sholat jamaah atau datang sholat Jumat, maka tidak mengapa, dengan syarat secara adab izin sama suami. Ada sebagian wanita yang meremehkan kemana-mana, izin, dikit-dikit izin, ribet banget, nah gitu kan sukanya. Padahal itu mengandung banyak kebaikan. Di antara kebaikan satu, ketika suami itu, ketika istri itu pergi izin suami, itu suami tahu arah istri itu kemana, sedang ada di mana, ya. Kemudian yang kedua, suami itu bangga. Ibarat kata orang Jawa itu diwongno, disuamikan. Buktinya istri saya itu nggak izin ke Pak RT, izin ke saya. Itu senang, itu bangga, itu tenang. Kemudian yang ketiga, ketika seorang istri kemanapun izin suami, suami akan tahu dan siap-siap kalau ada apa-apa. Kan kita nggak tahu, kecelakaan bisa mengancam kita kapanpun, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa aja terjadi, ya. Subhanallah, sopir kita, ya, yang kecelakaan dari kerja sekarang patah tulang macam-macam, kan nggak disangka. Coba bayangkan istri sedang kecelakaan sendirian, suaminya nggak tahu, tenang-tenang aja di kantor, dan gitu. Tiba-tiba ditelepon istrinya kecelakaan, itu istrinya tubrukan, istrinya kejamret, istrinya keculik. Nah, ada nggak yang diculik? Nah, itu keterlaluan ya. Anaknya yang diculik baru itu benar. Kalau istri yang diculik itu tanda tanya besar. Oke, setuju begitu? Gimana? Setuju nggak? Apanya? Hah? Setuju apanya? Suami apa? Ya, kalau ke pasar, silaturahmi, kalau lagi ngerumpi izin nggak? Mas, gue mau ngerumpi ya. Itu nggak diizinkan ya. Terutama sholatul Jum'ah. Makanya Rasulullah mengatakan la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kau halangi istri-istrimu, ya, hamba-hamba Allah perempuan untuk datang ke masjid. Tetapi tetap Rasulullah mengatakan wa buyutuhunna khairun,
rumah mereka itu lebih baik. Nah, di sini ada fikih yang harus difahami oleh setiap wanita, karena di beberapa masyarakat ada yang ketika seorang wanita sholat Jumat juga disuruh sholat duhur juga, maka ini tidak benar. Yang benar, kalau wanita itu sudah sholat Jumat maka tidak perlu sholat duhur lagi. Kenapa? Karena sholat Jumat ini mengganti sholat duhur, bahkan lebih sempurna daripada sholat duhur. Seseorang ketika melakukan sesuatu pengganti dan lebih sempurna, maka tidak perlu melaksanakan yang diganti. Paham? Begitu juga sholatul jamaah. Ketika seorang perempuan sudah sholat jamaah di masjid, maka tidak perlu sholat lagi di rumah mengulanginya. Ya, ini kaitannya sholat Jum'ah dan jamaah, meskipun tidak wajib. Tolong diperhatikan, ada 3 orang yang tidak wajib sholat Jum'ah dan jamaah. Tolong diperhatikan. Jadi ada 3 orang yang tidak wajib sholat Jum'ah dan jamaah. Ya, mungkin kita tambah 4 ya. 1, budak, karena budak itu harta majikan, dia kapanpun dipekerjakan maka digugurkan. Yang kedua, wanita, karena kewajibannya di rumah maka digugurkan. Yang ketiga, musafir. Makanya orang yang sedang musafir itu enggak sholat Jumat, enggak jamaah, enggak ada masalah, laki perempuan. Ya. Jadi kalau seandainya sekarang ini seorang musafir laki perempuan sedang di bandara, sedang dalam keadaan sholat Jumat, apa yang dia lakukan? Andaikan mungkin sholat Jumat, silakan. Kalau tidak, maka cukup sholat zuhur. Ya, itu. Karena musafir ini aslinya itu dia itu tidak memungkinkan. Kenapa? Karena sunnahnya orang musafir itu sholat qashar, dan orang yang sholat qashar itu tidak mungkin jamaah dan tidak mungkin juga sholat Jum'ah. Jadi yang dianjurkan bagi orang yang musafir itu sholat qashar. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan itu sunnah muakkadah. Ya. Nah, yang keempat yang digugurkan dari sholat Jum'ah adalah anak-anak. Ya, baik itu laki perempuan. Tapi kalau sudah balik, maka anak itu harus dianjurkan. Makanya ibu-ibu, masya Allah, ini pendidikan. Kenapa Rasulullah menyuruh memukul anak sholat umur 7 tahun? Padahal 7 tahun itu belum waktunya sholat, belum balik. Rasulullah katakan, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'u sinin. Perintahlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Wadribu 'alaiha, pukullah ketika umur 10 tahun. Wa farriqu bainahuma fil madaji', pisahlah di dalam tempat tidur. Makanya kewajiban orang tua ketika mendapati anaknya laki ataupun perempuan sudah menginjak umur 10 tahun, sudah mulai dipisah tempat tidurnya. Nah, kenapa anak umur 7 tahun belum balik, belum mendapatkan beban syariat, tapi orang tua dianjurkan untuk memerintahkan sholat? Karena untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan pembiasaan. Karena pendidikan yang mendalam, pendidikan yang sangat influentif adalah pendidikan keteladanan, pembiasaan
Ini penting. Keteladanan, pembiasaan. Ya. Jadi anak-anak ini dibiasakan untuk sholat, dibiasakan untuk salam, dibiasakan untuk makan baca bismillah, dibiasakan kalau tidur rapi. Pembiasaan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemantauan, pengontrolan. Jadi anak itu harus dipantau, anak itu harus dikontrol, jangan dilepas. Ya. Sekarang ada sebagian orang tua ketika ingin nyaman anaknya dipegangi HP. Memang tenang sih, bahkan nggak ada suaranya, sampai-sampai takut hilang. Mana anak saya nggak ada bunyinya, ternyata khusyuk main HP. Orang tuanya sibuk ngerumpi. Padahal kita sedang membunuh anak tersebut, bukan membunuh badannya, tetapi membunuh psikomotoriknya. Jadi psikomotorik anak ini nggak berkembang secara sempurna. Yang cerdas itu cuman jari sama matanya tok. Nanti lihat aja anak ibu kalau dewasa, kalau sibuk dengan HP. Tapi kalau anak kita biarkan lompat sana lompat sini, ngangkat apa, ada yang ngangkat meja, ngangkat ini, kadang-kadang ambil sapu, main ini, itu psikomotoriknya lengkap, bertumbuh kembang. Ya memang orang tua saat ini merasa repot, ini anak tingkahnya banyak banget, nggak bisa diem. Yang diem itu orang stroke, Bu. Iya. Kalau ibu pengen punya anak diem, tenang, ya beli aja boneka anak-anakan. Atau kalau manusia orang stroke, namanya anak itu eksploratif, yaitu sedang mengeksplorasi eksistensi dirinya, kemampuan dirinya. Dia mampu nggak ngangkat, dia coba-coba. Dia mampu nggak lari, dia coba lari. Ya pasti jatuh. Ya lari kalau nggak jatuh itu cuman apa? Pelari tingkat nasional atau internasional. Dia kadang-kadang coba makan sendiri, salah-salah, kecer-kecer nggak karu-karu. Orang tua yang tidak menekankan pendidikan ribet. Ini makan, kecer sana, kecer sini, baru aja juga disapu, marah-marah. Pak, ini dibeliin mainan juga begitu, baru aja juga diberi mainan, udah pretel semua, hancur semua, remek semua. Itu ibu mau membelikan mainan awet, belikan untuk mbahnya. Nah itu awet, disimpan terus. Anak penasaran dengan mainan itu, akhirnya dibongkar pasang. Makanya permainan puzzle itu sangat bagus karena bongkar pasang nggak merusak. Itu jadi kembangkan. Itu umur 7 tahun sholatnya, entah dia cuma dapat takbiratul ihram, tahu-tahu sujud, biarin. Ya pasti nggak sempurna. Bahkan kalau bisa sejak umur 1, 2 tahun, 3 tahun ikut sholat, hanya cuma takbiratul ihramnya, tiba-tiba lari, biarin. Namanya anak. Nanti pada akhirnya anak tersebut terbiasa, karena pada akhirnya orang itu baik harus melalui 3 tahapan, Bu. Dipaksakan, dibiasakan, dibudayakan. Paham? Dipaksakan, dibiasakan, budayakan. Semua. Ibu awalnya mungkin ada di antara yang ini ngaji begah-begahan, maju mundur. Setelah dipaksakan hadir, dibiasakan sekali, 2 kali, 3 kali menjadi budaya, ternyata enak, nyaman. Duduk di majelis itu ternyata tenang. Duduk di masjid, di majelis itu ternyata barokah. Begitu juga anak kita. Dalam hal apapun, enggak juga sholat,
enggak juga mandi, enggak sekarang makan. Itu dipaksakan, dibiasakan, dibudayakan. Gitu. Contoh, anak tiap makan pakai tangan kiri, harus dipaksakan pakai tangan kanan. Dibiasakan terus dengan pengontrolan, akhirnya menjadi budaya. Itulah pendidikan. Oke. Kembali lagi ke dalam sholatul Jum'ah wal jamaah bagi seorang perempuan. Rasulullah dan Allah dan Rasulnya kenapa melarang wanita itu banyak keluar? Ini rahasianya, Bu, tolong didengarkan. Al-mar'atu auratun, perempuan itu aurat. Entah keluar di dalam dunia nyata atau keluar di dalam dunia maya. Sering upload foto, sering update status, yang itu tidak ada faedah. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedah. Nah, ini mulai saya jelaskan dampak-dampak negatif upload foto di sosmed. Satu, belum tentu semua orang itu suka dengan foto Anda, ya, itu nomor satu, ya. Entah cara senyumnya, kalau senyum, entah cara pakainya, apalagi fotonya dari belakang, bikin orang kesel lagi, ya. Anda kan tampil di foto dari belakang, ini siapa sih sebetulnya? Itu kayaknya jelek nih orangnya. Kemudian yang kedua, bisa saja kena penyakit ain, karena kalau kita tampilannya cantik, menawan, orang hasad tanpa mengucapkan Masya Allah, kagum, kita kena penyakit ain, ya. Makanya kita dianjurkan kalau kagum membaca Masya Allah, la quwwata, la hawla wa la quwwata illa billah. Itu sama anak, jangan cuman ganteng banget, itu sama dengan murah banget. Nah, itu akhirnya kena ain, hancur. Anak tiba-tiba sakit, anak tiba-tiba mukanya rusak. Ada sebagian perempuan yang, makanya lihat saja banyak di kalangan artis itu rusak di akhir hayatnya. Kenapa? Kena ain. Terus kemudian yang ketiga, fitnah mengupload foto. Banyak orang penasaran yang akhirnya dia menggunakan jalan pintas, dianggap pantas, apa? Dipelet pakai mungkin pelet Jaran Goyang, Semar Mesem, Dewi Lanjar, Gendam Asmoro. Nah gitu, akhirnya kantin lengket. Terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kelima, jelas itu akan menjurus kepada sesuatu yang dilarang oleh agama. Makanya manfaatkan senjata yang hebat ini, yaitu sosmed, baik itu IG, Facebook, Twitter dan yang lainnya, untuk ilmu, untuk dakwah, untuk ngajak orang hadir ke kajian, untuk menyebarkan mutiara-mutiara hikmah, untuk memberikan nasihat orang, memotivasi orang untuk beramal, bersedekah, berbuat kebaikan. Itu akan menjadi senjata yang hebat. Tuh, karena Rasulullah katakan al-mar'atu auratun, perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat, ketika dia keluar, istashrafaha syaitan, dibuntutin setan, diikutin setan, diperdaya oleh setan. Wa aqrabu ma takunu minallah, satu tempat yang paling dekat dengan Allah bagi seorang wanita
makanat fi baitiha, di rumahnya, memperhatikan rumah dari mulai kebersihannya, tata bukanya, tata gerahannya, tata busananya. Itu kan itu tugas. Kemudian tarbiyah anaknya, ya, dari mulai dia memang ini jenuh, memang ini membosankan, dan kadang sebagian wanita menjengkelkan bagi wanita yang suka keluyuran, biasa ngerumpi sana ngerumpi sini, biasa ngelayap sana ngelayap sini, yang akhirnya muncul ibu-ibu yang sering saya katakan wanita jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Suaminya Batman, betah main, ngadu burung, masya Allah, gendong anaknya begah, baru juga 10 menit gendong burung sampai 10 kilo, nyaman, senang, tenang, bahagia. Tuh, kalau ada suami seperti ini, sudah suami konslet, lebih seneng gendong sangkar burung daripada gendong anak, lebih seneng mandiin burung daripada mandiin anak, lebih seneng sekarang ini ngerawat burung daripada ngerawat anak, lebih konslet lagi ibu-ibu lebih seneng ngerawat kucing daripada ngerawat anak. Itu di sini nggak ada, insya Allah ya, nggak gitu. Tayyib, ada lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang la an tuwasalliyal mar'atu fi baitiha, seorang wanita salat di rumah itu khairun min an tusalliya fi hujratiha, dan seterusnya. Intinya di sana wakana, bahkan masya Allah ya, dekat dengan laki-laki ya, berkumul dengan laki-laki, sering komunikasi dengan laki-laki, itu bahaya ya. Makanya di sini Rasulullah menegaskan dari Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'an nisa al-yawma," melihat wanita sekarang ini, lanahahum 'anil khuruj, dia akan dilarang untuk keluar, am hurrima 'alaiha al-khuruj. Dalam lafaz lain, lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nasi ma nara, kalau Rasulullah melihat tingkah pola wanita seperti yang kita lihat, padahal zaman Aisyah masih zaman kebaikan, di zaman Aisyah masih zaman penuh dengan kesolehan, itu saja seperti ini sudah dilarang, apalagi sekarang nongkrong di kafe dengan berbagai macam pernak-perniknya. Coba kita baru makan duduk aja sudah melihat laki ciuman sama laki, perempuan ciuman sama perempuan. Terus kemudian kita baru duduk sudah dengar musik, baru duduk kena asap rokok. Ini hidup dunia kafe, hidup dunia warung, hidup dunia luar pasar, belum lagi berdesak-desakan. Nah, kalau memang begitu, kalau andaikan Rasulullah melihat apa yang dia lihat seperti kita lihat sekarang, la mana'uhunnal masajid, akan dilarang datang ke masjid, padahal kemungkaran seputar masjid sangat minim dibanding tempat-tempat lain. Kama muni'at Bani Israel lisahum, seperti Bani Israel melarang wanita-wanitanya. Baik, saya kira itu. Sekarang kita coba akhiri dengan satu penegasan. Ibu-ibu sekalian, kita bukan berarti mengungkung wanita di rumah saja, tidak.
Tidak boleh beraktivitas yang memajukan dakwah, kajian dan Islam. Tidak. Bahkan Islam membolehkan, bahkan menganjurkan, bahkan mewajibkan wanita untuk keluar demi kemaslahatan umum. Contoh, menjadi dokter kandungan. Karena resiko dokter kandungan laki-laki itu lebih besar menjadi pengajar wanita, karena ikhtilat, campur baur laki perempuan. Ibu tahu sendiri kasus-kasus akhir-akhir ini, bukan hanya pelecehan itu menimpa sekolah-sekolah umum, bahkan pesantren pun itu terkena karena akibat ikhtilat, mudahnya campur baur antara laki dengan perempuan. Itu real, itu nyata. Ya. Atau sekarang ini mengurus kajian antar perempuan, mengurus dakwah untuk perempuan, atau berkiprah di dalam masalah-masalah bantuan, terutama masalah-masalah pelatihan kewanitaan, ya, artinya pelatihan terkait dengan wanita, pendidikan-pendidikan terkait dengan wanita. Itu lebih bagus kalau yang menangani itu adalah wanita, tapi tetap menjaga. Bahkan wanita juga dalam kondisi-kondisi tertentu diperlukan untuk kerja, karena mungkin suaminya sudah tidak ada, anak banyak, maka di sini harus kerja. Yang penting satu, menjaga fitnah, karena wanita itu aurat. Kemudian yang keduanya, wanita harus tetap menjaga pakaian syar'inya, menjauh daripada ikhtilat dan khalwah, mencari tempat yang aman, dan tetap menunaikan kewajiban-kewajiban rumah tangganya dengan baik. Dengan cara itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari semuanya. Karena kiprah umat sekarang ini juga dibutuhkan di dalam semua lini, baik laki dan perempuan. Jadi ibu itu intinya gini loh, keluarlah untuk tujuan yang bermanfaat. Saya nggak mau keluar keringet kalau tidak ada surganya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya Luqman Al-Hakim pernah ditanya ibu-ibu, dari mana kelebihan kamu semua ini wahai Luqman? Dia menjawab, karena 3. Yang pertama adalah sidqul hadis, jujur di dalam berbicara. Jadi yang membuat Luqman itu hebat sampai namanya masuk di dalam Al-Quran, petuahnya dijadikan oleh Allah menjadi ayat yang suci, yang kita baca mendapatkan pahala, bukan karena kuliahnya tinggi, bukan titelnya yang berenten, bukan sekarang ini kehebatan akademiknya, akan tetapi satu, jujur di dalam berkata-kata. Kita itu kan kadang-kadang gampang bohong, gampang mengelak dengan cara-cara dusta, hatta kita sama pasangan kita. Makanya sungguh sangat aneh, sungguh sangat lucu, ada pasangan yang bisa berdusta dengan pasangannya. Makanya ibu kalau mau rumah tangganya awet, harus membuat moto, tidak ada dusta di antara kita. Nah gitu, tulis gede itu di rumah, jadi kaligrafi, tempel di depan pintu, keluar masuk bisa dibaca. Karena dusta itu bukan sifat seorang mukmin. Rasulullah pernah ditanya, ayakunul mu'minu jabbana, mungkin enggak ya Rasulullah seorang mukmin itu pengecut? Naam, mungkin. Masya Allah. Ayakunul mu'minu bakhila, mungkin enggak seorang mukmin itu bakhil? Mungkin. Naam, iya. Tapi ketika Rasulullah ditanya, ayakunul mu'minu kadzdzaba, mungkin enggak seorang mukmin itu pendusta? Tidak. Mungkin seorang mukmin itu pengecut, mungkin seorang mukmin itu bakhil, masih diterima.
masih ditolerir. Tapi kalau sekarang mukmin itu pendusta, maka tidak ditolerir. Tuh, ya. Ini soal kaitannya dengan sidqul hadis. Yang kedua yang membuat kelebihan Luqman adalah adaul amanah, menunaikan amanah sekecil apapun. Ini uang arisan amanah, uang perkumpulan amanah, uang sekarang ini mungkin taklim majlis amanah. Begitu juga istri bersama berbagai macam kesucian kehormatan tubuhnya adalah amanah yang harus dijaga untuk suaminya. Rumah tangga adalah amanah. Bahkan seluruh duit-duit yang ada di rumah ini adalah amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, bahkan wal mar'atu ra'iyatun, perempuan itu penanggung jawab amanah di rumah tangganya. Nah, yang ketiga yang membuat Luqman Al-Hakim itu hebat, yang ketiga adalah wa tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan menjadi orang-orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin kita hidupkan majelis ini dengan diskusi, dengan tanya jawab, dengan soal jawab, baik itu offline dari ibu-ibu sekalian dan juga mungkin dari online, dari TV-TV sunnah yang mengikuti kajian ini, insya Allah. Silakan, tafadhal. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Pemirsa ZA Official dan pemirsa TV-TV Sunnah dimanapun Anda berada, silakan meluaskan kajian pada sesi pertanyaan berikut dengan menelpon langsung interaktif atau juga dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 0811803339, 0811803389. Baik Ustaz, pertanyaan dari jamaah dulu nih Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaan, bagaimana hukum perempuan menjadi khotib Ustaz, menjadi khotib Jumat bagi jamaah umum seperti mungkin di sebuah negara yang pernah ramai antara laki-laki dan perempuan. Silakan. Tidak pernah dilakukan kecuali seorang yang bernama Aminah Wadud, dan ini merupakan satu psikopat agama. Jadi psikopat, jadi satu-satunya wanita psikopat di dunia ini yang mengidap penyakit psikologi adalah wanita yang mau memimpin jamaah laki-laki, khutbah laki-laki, atau kalau tidak kemungkinan kesurupan. Ya, karena dari sisi apapun seorang wanita itu, jangankan tampil sebagai sosok pemimpin, memimpin khutbah, memimpin sholat, dalam kegiatan berjamaah aja kata Rasulullah apa? Wa khairu sufufin nisa akhiruhunna, sebaik-baik saf wanita itu di akhirnya. Bukan berarti kita menghina perempuan, kita sekarang ini menjatuhkan, merendahkan, tapi memerankan sesuai dengan kodrat masing-masing. Di mana wanita itu pemalu, di mana wanita itu mungkin mentalnya tidak setegar laki-laki dan yang lainnya. Sehingga di sini Islam tahu, makanya kenapa wanita itu dilarang ikut mengubur jenazah, karena lembutnya perasaan, sensitif di dalam menangkap segala sesuatu kesedihan, dan tidak tahan banting di dalam menghadapi tantangan-tantangan, resiko, musibah. Makanya Islam mendudukkan perasaan itu pada tempatnya, melindungi perasaan wanita itu pada tempatnya. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada wanita-wanita yang datang ke kuburan ikut ngubur, irji'na ma'zurat
ghaira ma'juran. Pulanglah dalam keadaan membawa dosa, tidak membawa pahala. Tetapi kalau sudah selesai mengubur, kapan-kapan ziarah kubur, nggak mengapa. Karena ketika wanita datang ke kuburan menangis, ditegur oleh Rasulullah, maka Rasulullah malah diusir karena dia nggak tahu itu Rasulullah. Rasulullah ketika itu hanya melarang untuk meratap, tidak melarang wanita ziarah kubur. Akhirnya wanita itu datang ke Rasulullah dengan mengatakan, maka Rasulullah SAW nasihati, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu ketika tertatap, terpukul pertama kali. Nah ini makanya ibu-ibu kalau sekarang ini kena benturan itu biasanya dibutuhkan kesabaran. Sabar yang berpahala itu yang pertama, tek itu. Kalau nanti 3 hari, 3 bulan sabar itu ya lumrah. Contoh dia kena musibah, motornya hilang, setelah 3 bulan dia bisa menerima, itu nggak terhitung pahala. Yang terhitung pahala adalah ketika mendengar pertama kali, ketika ketatap pertama kali musibah itu terjadi. Itu karena disitulah ujian. Tapi kalau sekarang mendapati wafatnya famili, sudah 4 bulan, 5 bulan, hati bisa menerima, hati bisa lega, sabar. Itu lumrah manusia dengan berjalannya waktu. Seperti ibu ketatap kan, ketatap pertama kali, itu biasanya yang ngomel, yang enggak terima, yang sakit, itu yang pertama. Kalau udah mulai dilus-lus 2-3 kali, sudah masuk hari kedua, udah hilang, bahkan lupa. Makanya di situ tidak ada manfaat dia mengatakan, udah mbak saya sabar insya Allah, nggak ada pahala. Karena innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu ketika ketatap pertama kali. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang tanya? Baik, sapa pemirsa untuk melayangkan atau berinteraktif langsung pertanyaan pada kami di 081180333389 081180333389. Ini ada pertanyaan dari jamaah Masjid Ustaz. Bismillah, adakah kisah wanita ikut sholat Jumat Ustaz? Karena sebagian orang mengatakan wanita tidak boleh sholat Jumat alias haram. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa di zaman Rasulullah, masjid Rasulullah itu ada masjid khusus, dikhususkan untuk wanita. Jadi Masjid Nabawi itu dikhususkan tempat untuk wanita itu sejak zaman Rasulullah. Makanya pernah pintunya itu hampir-hampir ditutup karena suatu fitnah. Ya, makanya tadi Aisyah mengatakan tadi, andaikan Rasulullah mengetahui, melihat apa yang kita lihat sekarang, maka Rasulullah akan melarang mereka datang ke masjid. Itu Jum'ah dan jamaah. Oke. Dengan demikian, tentang masalah wanita untuk datang ke masjid salat Jum'ah dan jamaah itu sudah merupakan suatu hal yang masyhur, hal yang tidak diingkari oleh sahabat ridwanullahi alaihim dan salafun salih. Baik. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan, keluarnya para sahabiyah di zaman Rasulullah itu masih di dalam kondisi terjaga, dalam kondisi terbaiknya, dalam kondisi ya hismahnya.
Jadi terjaga kehormatannya, kesuciannya. Begitu juga Rasulullah SAW membolehkan istri-istrinya untuk i'tikaf. Ya. Makanya i'tikaf itu juga dianjurkan untuk laki dan perempuan dengan syarat menjaga hismah, menjaga kesuciannya, menjaga keanggunannya. Jangan sampai dilihat murahan, didapati rendahan, dianggap gampangan. Jangan. Itulah wibawanya wanita di zaman Rasulullah, wibawanya wanita salafun salih, dan wibawanya wanita ketika masih berada pada aturan lingkaran Islam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pada saat sesama wanita sholat berjamaah, pertanyaannya nih Ustaz, perlukah iqomah? Nah, yang kedua, siapakah yang mengumandangkan iqomah, imamnya atau makmumnya? Barakallahu fiik. Silakan. Perlu diketahui di dalam madhabnya Imam Ibnul Jauzi, wanita itu tidak disyiarkan untuk adzan dan qomat. Walaupun ada di antara para ulama mengatakan disyiarkan adzan tapi tidak ada qomat. Tapi wallahu a'lam bishawab, aslinya adzan itu dikumandangkan laki-laki dari masa ke masa. Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pada zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah. Dari kondisi seperti ini, kita juga tidak mendapatkan secara tekstual Rasulullah memerintahkan azan perempuan. Oleh karena itu, ketika wanita sholatul jamaah, menurut Ibnul Jauzi sebaiknya tidak perlu azan dan tidak perlu qomat. Tapi tolong dicamkan, ini masalah khilafiyah. Andaikan ada orang yang melakukan adzan dan melakukan qomat, maka dia tidak berada di dalam kesesatan dan penyimpangan. Dibolehkan, silakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jawabannya berkaitan dengan foto nih Ustaz. Bagaimana dengan hukum video dan juga foto kalau dilarang karena takut ain tadi, maka di blur wajahnya? Bagaimana dengan hukum video ceramah dan video murojaah? Syukran Ustaz. Pertama, begitu juga saya tidak membenarkan ada wanita-wanita yang menjadi penceramah divideokan. Nah, adapun laki-laki itu minim, maslahatnya itu lebih besar, yaitu tausiah, yaitu dakwah, daripada madarat gambar tersebut. Sehingga kebanyakan ulama membolehkan. Apa bedanya video dengan foto? Kalau video itu tenggelam muncul, bergerak. Tapi kalau foto itu manteng, seperti patung, seperti gambar, madaratnya lebih besar. Orang akan lebih tajam melihat foto daripada video. Makanya video itu ibarat seperti kita bercermin, muncul, timbul, tenggelam, hilang wujudnya. Kadang kita pergi, hilang wujudnya, datang begitu, seperti kita bercermin, ya. Jadi video itu dasar pembolehannya seperti seorang bercermin, laki perempuan, dibolehkan, ya. Dengan demikian para ulama membolehkan video karena itu seperti bercermin, ya. Gambarnya timbul, tenggelam, wujud hilang, ada kadang tidak ada, dan gampang berganti-ganti, dan tidak orang itu mengamatinya dengan jeli, gitu ya. Tapi wanita penceramah secara umum fitnah, hatta suaranya fitnah, gambarnya fitnah, ya. Wallahu a'lam. Jawabannya selanjutnya, mohon maaf Ustaz, bertanya untuk di luar tema nih Ustaz. Untuk pakaian wanita
yang sesuai syariat, apakah harus berbentuk gamis atau dalam kurung terusan? Kalau untuk baju longgar yang terdiri dari 2 potong seperti kemeja dan rok, apakah diperbolehkan Ustadz? Dan apa yang dimaksud dengan gamis tersebut? Silakan Ustadz. Pertama, pakaian potongan itu kecenderungannya adalah membentuk tubuh, ya, walaupun diakal-akali, ada yang longgar, ada yang komyor, tapi pada umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pakaian kamis alias pakaian yang nyambung dari atas ke bawah itu akan lebih menghindari tabarruj. Tabarruj itu ada 3. Pertama, tabarruj alias menampakkan bentuk tubuh. Tabarruj yang kedua, menampakkan tampilan gerakan tubuh, termasuk kecantikan, ya, jalan yang lenggok-lenggok, jogetan dan yang lainnya. Dan yang ketiga, menampakkan keindahan warna-warni pakaiannya. Jadi 3-tiganya ini masuk ke dalam apa? Tabarruj, masuk ke dalam larangan firman Allah, wala tabarrujna fala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian tabarruj seperti tabarruj pada zaman jahiliyah yang dulu. Jahiliyah yang dulu bagaimana? Orang jahiliyah dulu itu juga pakai pakaian, Pak. Ini Bu, ya. Bahkan menutup auratnya, kadang kebuka kepalanya. Cuma kadang menghentak-hentakkan kewang gelangnya untuk dipamerkan, atau gerakan tubuhnya yang menggoda dan memfitnah, atau pakaiannya, dandanannya yang mencolok, yang menimbulkan berbagai macam perhiasan yang menggoda. Jadi itu semua masuk. Makanya Allah berfirman, fala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, ya, wallahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khair atas jawaban dari pertanyaan. Ini ada pesan singkat dari TV Sunnah lainnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memanfaatkan kekurang sempurnaan kondisi fisik kita, Ustadz, maupun finansial dalam menghadapi kejadian-kejadian yang sering membuat hati kecewa atau bahkan tersakiti dalam berhablum minan nas, dengan cara ya sudahlah, mau apa lagi, memang siapa yang mau membela ana kan orang yang jelek, orang rendah, ya misalnya seperti itu Ustaz, tanpa mengurangi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu hati ana akan lebih pasrah dan qanaah, jadi tidak mencak-mencak atau tidak sombong ketika ada orang yang menyinggung atau menzolimi ana. Syukron, jazakallahu khair dari Ngawi, Jawa Timur. Silakan Ustaz. Baik, sebetulnya seharusnya kita arahkan kepada hadis Rasulullah, di mana Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada tampang kalian, jasmaniah kalian, tampilan yang sempurna. Itu tidak menunjukkan kesempurnaan ruhiyah dan batiniah. Tapi Allah itu melihat hati kalian dan amal kalian. Cara menghibur diri tidak seperti itu. Jadi cara menghibur diri, kita coba samakan diri kita, atau kita korek dengan diri salafun saleh. Ibu-ibu atau penanya, Luqman Al-Hakim itu Masya Allah, ibu kalau baca di dalam tafsir Ibnu Katsir, tampilan tubuhnya itu sangat tidak memiliki, kata orang sekarang, good looking. Diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir, bibirnya besar dower, terus hidungnya mekrok lebar, apa itu? Iya.
Enggak, apa ya? Ya pokoknya gitulah, mekrok gitu ya. Dia besar. Terus kemudian rambutnya awut-awutan, tubuhnya pendek dempal, dan betisnya besar. Ya, tampilan yang tidak menyenangkan, tapi mulia di hadapan Allah Subhanallah. Bagaimana Allah memuji Luqman. Dan ada seorang ulama yang namanya Atha ibn Abi Rabah, ulama yang disegani oleh seluruh umara, penguasa, raja, dan bangsawan. Tapi lihat tampilannya ibu-ibu. Diceritakan oleh Abdul Malik bin Marwan, karena Atha ibn Abi Rabah ini seorang ulama yang sangat faqih di dalam masalah menjelaskan haji umroh. Dia belajar sama anaknya manasik haji supaya mendapatkan ilmunya. Cerita Abdul Malik bin Marwan apa? Saking tidak tahannya untuk melihat tampilan termasuk mukanya, saya belajar ke dia sambil memalingkan muka. Tapi dia belajar, dia mengambil ilmu, disegani di depan Abdul Malik bin Marwan. Itulah Islam. Di sana ada seorang namanya A'mash. A'mash ini salah satu 4 ulama yang hebat di dalam masalah penguasaan hadis. Jadi ada Amirul Mukminin fil hadis. Seorang Amirul Mukminin di dalam hadis itu ada 4. Yang pertama Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri. Yang kedua Qatadah. Yang ketiga A'mash. Yang keempat Abu Ishaq Al-Fazari. A'mash ini bentuk tubuhnya pendek, ya, bahkan maaf, badannya itu kepalanya mendelep, nggak tinggi-tinggi. Pokoknya ada kelainan di tubuhnya, sehingga tidaklah di masa kecilnya itu dia main sama temannya selalu diledek, selalu pulang menangis. Akhirnya dia bertanya kepada ibunya. Ibunya pun janda, tidak punya ayah dia. Bu, ada nggak teman yang tidak menghina saya? Masya Allah. Tolong dong bu, carikan. Dia ingin bergaul, dia anak yang butuh bermain dan teman. Akhirnya ibundanya terenyuh hatinya, sambil menangis, ada anakku, ayo ikut aku. Dibawalah ke masjid, disandingkan ulama. Kata ibunya, inilah anakku, temanmu yang tidak pernah menghinamu, bahkan memuliakanmu dunia akhirat. Akhirnya dia duduk sejak kecil di majelis itu sampai dewasa, sampai akhirnya menjadi ulama. Allahu Akbar. Itulah kebesaran Islam, kebesaran di dalam masalah-masalah ilmu. Karena memang kita itu besar, hebat karena ilmu, bukan karena tampilan. Makanya betul kata Imam Asy-Syafi'i, man arada dunya fa'alihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia hendaknya dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa'alihi bil ilm. Siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dengan ilmunya. Wa man aradahuma fa'alihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia akhirat, hendaknya menguasai ilmunya. Bahkan sumber seluruh kebaikan itu ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, dipahamkan agamanya, diluruskan agamanya, bisa menguasai dan memahami ilmu ad-din. Berarti sebaliknya, tanda orang itu diinginkan oleh Allah keburukan, maka dia itu sulit diada untuk ngaji, sulit untuk memahami din, sulit untuk sekarang ini belajar. Ya, makanya kita semangat mengumpulkan ilmu, memahami ilmu sebagai bekal dunia kita juga menuju akhirat. Mau apa lagi? Kalau kita ini hidup tanpa ilmu, apa bedanya dengan binatang ternak?
Apa bedanya sekarang ini dengan berbagai macam hewan-hewan yang melata? Bahkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak tersebut. Wallahu a'lam. Yang sangat luar biasa terkait tadi A'mas, imam besar oleh hadis yang dicela oleh teman-temannya Ustaz ya. Ini ada kaitan pertanyaannya nih Ustaz. Mohon nasihat Ustadz dalam mendidik anak perempuan yang sudah lulus pesantren tetapi sekarang kuliah di kampus umum. Bagaimana cara mendidik dengan pergaulan yang zaman sekarang ini Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, ini penting. Ini ibu-ibu tolong diperhatikan. Kita pasti menghadapi kenyataan ini. Memang kita kadang menghadapi fakta anak kita menuntut untuk belajar seperti itu, kadang tidak bisa dikendalikan. Ini fakta yang harus kita berikan solusi. Tapi intinya gini, kewajiban ibu menjadikan anak itu sebagai ibu pendidik itu dulu, bukan suatu yang rendahan. Anak ketika libur kita ngajak masak bareng, ketika libur kita ajak untuk latihan menjahit, ketika libur kita tata geraha, menata rumah, dan juga mengenalkan dunia-dunia suka duka rumah tangga. Tapi jangan yang seru-seru, yang serem-serem, apalagi hanya sekedar untuk ngadu orang tua supaya anak mihak ke ibunya diceritai aneh-aneh, supaya anak ngadu ke mihak ke bapaknya diceritain. Tidak, dikenalkan dunia nyata. Karena pada akhirnya semua anak-anak kita harapkan menikah, bukan? Dan akan menjadi ibu pendidik untuk anak-anaknya. Dan semua ibu-ibu berharap dia nanti berumah tangga sukses. Gak mungkin bisa sukses kalau dia tidak menjadi ibu pendidik. Sebelum dia itu menjadi istri untuk suaminya, pendamping untuk suaminya, nomor utama pertama adalah ibu pendidik. Kenapa? Al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. Subhanallah, gambaran yang lengkap madrasah. Ya dia kepala sekolah, ya dia guru, ya dia wali kelas, ya dia wakil kepala sekolah. Semua ada pada dirinya. Ya dia pelatih, pengajar, pendidik, pelatih untuk melatih anak, keterampilan anak, mengajar untuk memberikan ilmu pengetahuan dan informasi anak, mendidik untuk meluruskan tingkah laku dan sikap-sikap anak. Itu madrasah. Al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'rab. Ibu itu laksana madrasah. Kalau kita siapkan dengan baik, maka akan muncul generasi lulusan kader hebat, kokoh dan kuat. Ini berarti kuncinya di ibunya. Jadi sekarang ini kalau liburan itu jangan cuman adanya anak dibiarkan tidur, anak dibiarkan main game, anak ngelayap sono ngelayap sini. Tidak ada satu kegiatan yang positif, terarah. Oke lah itu positif, anak ke sono sini juga nggak negatif, tapi terarah. Karena pendidikan itu usaha, upaya, terencana dan terarah. Itu pendidikan. Kalau begitu saja membias, yang penting mengalir, itu bukan pendidikan. Pendidikan itu upaya, terarah dan terencana, sadar, usaha sadar, terarah dan terencana. Itu pendidikan. Sadar artinya dibangun di atas kesadaran. Aku ingin didik anak masak. Terencana, terarah, ada step by step, ada tadarruj, pelan-pelan.
nanti menjahit, nanti ini. Itu namanya pendidikan. Nah, ini kalau kita bentuk sebenarnya. Yang kedua, ibu kalau anaknya kuliah, sering-sering ditelepon, sering-sering dikunjung, apalagi perempuan, dan dicarikan teman gaul. Bukan suatu hal yang aib. Umpamanya sesekali ibu kan kunjungan ke kampus, nah tolong dong bawa 2-3 temenmu, ayo makan sama Umi. Itu subhanallah, yakin dia akan memilih teman paling dekat, teman tercinta, teman sekarang ini paling dia perhatikan. Oh, kita amati anak-anak, teman-temannya anak saya aman nih, sambil nanti minta telepon salah satunya. Karena kadang-kadang anak itu memiliki sesuatu disembunyikan, makanya perlu second opinion, perlu ada opini kedua. Siapa temennya? Gimana sama ini si ini Fulana atau siapa panggilannya, Ananda atau macam, terserah. Gimana di kampusnya, ada keluhan apa? Kadang-kadang maaf ya Bu ya, anak kita punya masalah tidak terungkap kecuali ke temannya. Makanya ibu harus sesekali ngumpulkan temannya. Syukur-syukur kasih hadiah, diajak makan. Nah nanti dipesen, tolong ya Dek ya, jaga baik-baik, kalau ada apa-apa sampaikan ke ibu, ini nomor ibu ya. Itu saling berpesan supaya anak ini saling ngontrol. Nah itu langkah yang berikutnya. Langkah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, carikan kos-kosan kalau memang jauh, tempat yang aman, tidak gampang masuk keluar laki-laki, apalagi di sana ibu kosnya, ini ibu kosnya itu keren ya, nggak boleh laki-laki masuk, sembarangan masuk. Dan yang terakhir ya, ibu kalau pulang pergi harus yang jemput orang tua, terutama bapaknya, karena harus ada mahram. Karena Rasulullah mengatakan, la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'aha di mahramin. Tidaklah boleh wanita itu keluar jarak qasar kecuali disertai dengan mahram. Wallahu a'lam bishawab. Ini tips kalau kita punya anak kuliah, supaya aman, supaya bagus, supaya nanti menjadi anak yang kita harapkan sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang sangat lengkap. Tadi berkaitan dengan pergaulan anak Ustaz. Sekarang meningkat Ustaz, pergaulan antara suami istri Ustaz. Tadi dikatakan jangan ada dusta di antara kita. Ini ada pertanyaan, Ana ingin bertanya mengenai izin suami Ustaz. Ana izinkan suami untuk berpoligami Ustaz. Namun nggak sehat. Maksudnya nggak sesungguhnya. Jangan ada munafik ya. Nah, mudah-mudahan sesungguhnya. Okay. Nah, namun setelah beliau atau suami menikah Ustaz, beliau malah meminta cerai karena istri barunya tidak mau dipoligami. Suami mengatakan sudah tidak akan pernah rujuk dengan Ana, namun beliau tidak ada waktu untuk urus cerai, sehingga memaksa Ana untuk menggugat cerai. Sekarang masuk 8 bulan, beliau tidak pulang, komunikasi pun sangat sulit. Beliau tidak suka Ana hubungi, bahkan ketus dan kasar. Namun masih kirim uang karena ada anak-anak. Nah pertanyaannya adalah, perlukah Ana tetap izin beliau dalam segala hal Ustaz? Jazakallah khair atas jawabannya. Ini pertanyaan offline apa online? Ini pertanyaan offline Ustaz. Oke, berarti selamat di depan saya. Oke, gini. Makanya di sini poligami itu tanggung jawab. Poligami itu bukan keuntungan. Poligami itu bukan kesenangan. Poligami adalah amanah.
Ikhwan sekalian, terutama penanya, makanya dulu itu harusnya suami dididik dulu sebelum diizinkan, suruh belajar dulu, paham dulu, tanggung jawab, baru disuruh diizinkan, kalau bisa diantarkan ke calonnya. Gimana Bu, setuju nggak? Udah deh, pulang aja Bu. Oh, setuju, alhamdulillah. Apanya yang setuju? Oh, diantar. Diantar kemana? Ke rumah sakit. Oke. Jadi makanya Allah katakan fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil. Jadi ruh poligami itu di keadilan. Dan keadilan itu Masya Allah timbangan yang selalu goyang. Jaga itu tidak mungkin mudah. Jaga itu tidak mungkin gampang. Makanya di sini saya sarankan, ini suami istri datang ke ustadz, datang ke ulama, datang ke orang mentor yang bisa mengcoaching, bisa membriefing, dibrief lagi. Karena di sini ada anak, mungkin ada tanggung jawab, apalagi inilah. Makanya Masya Allah, betul ketika Al-Hasanul Basri ditanya, wahai imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Maka Al-Hasanul Basri menjawab, nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa. Kalau dia mencintai, dia akan memuliakan, dan kalau dia membenci, tidak akan menzalimi. Ini zalim, ini zalim. Dan kata Rasulullah, ittaqul zulma, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hal kezaliman, fa innahu zulumatun yaumal qiyamah, karena itu kegelapan di hari kiamat. Ya, kegelapan. Makanya Allah juga berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Janganlah kamu menyangka Allah itu lalai tidur dari perbuatan orang-orang zalim. Harusnya si suami ini bersyukur istri mengizinkan, istri lapang dada, bahkan menghormati sikap yang hebat. Ya, sikap hebat, ini hebat. Jarang seorang wanita memiliki keridhaan, kerelaan seperti ini. Jarang ada kelapang dadaan di dalam masalah ini. Ini harus disyukuri. Ini bukan syukur, malah kufur. Dan yakin orang seperti ini tidak akan lama akan diberikan peringatan oleh Allah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ma min dambin asra'u uqubatan ma'a ma yaddakhiruhu fil akhirah minal baghyi wa qati'atir rahim. Tidaklah ada dosa yang paling cepat dikontanin balasannya di dunia dan masih ada simpanan nanti di akhirat ketimbang zalim dan memutuskan silaturahmi. Makanya jangan zalim, jangan putuskan silaturahmi, karena rata-rata dosanya itu kontan, balasannya kontan, dan al jaza'u min jinsil amalnya kontan. Demikian saya kira cukup. Insyaallah kita lanjut yang lainnya di kesempatan berikutnya. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Boleh satu lagi nih Ustaz. Ini terakhir Ustaz, senada antara pertanyaan yang offline dan online. Afwan Ustaz, terkait berwudu, sebaiknya ikat rambut itu dilepas atau tidak Ustaz? Karena jika rambut panjang sangat susah untuk berwudu. Nah yang selanjutnya, jika kita sholat, apakah punggung punggung tangan kita wajib tertutup Ustaz? Silakan Ustaz. Sholat punggung tangannya Ustaz. Iya, silakan Ustaz. Jadi
kewajiban wudhu ketika rambut itu ngusap. Jadi kalau ngusap itu yang penting kena, makanya nggak perlu melepas gelung. Yang perlu melepas gelung itu kalau junub, janabah. Oh ya. Nah, sholat seorang wanita dibolehkan untuk menampakkan telapak tangan, telapak luar dan dalam, nggak ada masalah. Jadi yang boleh dilihatkan muka sama telapak tangan, dan khilaf, ada perbedaan di antara para ulama, telapak kaki boleh nggak ditampakkan? Menurut Abu Hanifah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibolehkan. Dengan demikian wanita ketika sholat dibolehkan untuk pertama muka jelas ya, dibolehkan melihat telapak tangan, telapak itu sampai sini ya, itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau barakallahu fik atas seluruh jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan kita di kajian pagi hari ini. Kemudian kita berikan kepada Ustadz kesempatan untuk ikhtitam atau closing statement pada kajian di kali ini sekaligus untuk menutup kajian. Silakan Ustadz. Alhamdulillah, kita di penghujung kajian ini, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah mengajarkan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.